Pak Agus Arif, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Ya, Iya. Kalau Yogyakarta sendiri Pak, untuk saat ini gimana persiapannya menghadapi tekanan mobilitas yang diprediksi akan cukup tinggi masuk ke wilayah Jogja ini Pak? ya kita tentu sudah mempersiapkan secara optimal Mhm. sebagaimana ikhtiar kami untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, baik dari sisi kesiapan personel, kesiapan sarpras, kesiapan apa namanya, secara manajemen lalu lintas dan juga daya dukung infrastruktur lain, kesiapan jalan, kesiapan ruang-ruang parkir kira-kira itu. Iya. Seberapa besar Pak lonjakan mobilitas ataupun kendaraan yang diperkirakan masuk ke kota Yogyakarta kalau kita melihat dari Nataru kemarin atau bahkan tahun lalu Lebaran di periode yang sama ini Pak? Oke, baik. Jadi terakhir dari Kementerian Perhubungan sudah rilis juga bahwa ada potensi perjalanan ke Jogja itu 8,2 juta orang. Jadi estimasi jumlah pergerakannya yang ke kota Jogja sendiri ya, kurang lebih 800.000 orang untuk melakukan mudik. Nah, Iya, iya, sehingga iya. terjadi peningkatan yang kurang lebih hampir 30% dibanding hari biasa. Ini kalau mudiknya. Sedangkan Mudiknya. Yogyakarta ini Iya. tidak hanya bicara mudik, tapi juga nanti ya insya Allah H plus itu menjadi destinasi wisata kan gitu ya Mhm, bagi mhm. warga kira-kira itu. Ya. Sehingga memang ini menjadi satu hal yang kita prepare dengan sebaik-baiknya. Ya, Demikian. jadi di momen mudiknya diprediksi meningkat 30%, belum lagi ditambah momen Iya, orang yang memanfaatkan liburan untuk berwisata di Yogyakarta itu Pak ya? betul betul Wow. ya. Ya, Ini, seberapa, ada prediksi nggak Pak? Berapa berarti totalnya itu? Kalau saya dengar informasinya sekitar 7 juta yang akan masuk Yogyakarta. ya Gimana ya itu? kalau potensi ke DIY ke provinsi DIY itu Iya, kurang lebih 8 jutaan ya. 8 jutaan. 8 Oke. Iya, 8,2 juta. Ini rilis terakhir dari Kementerian Perhubungan yang ke Mhm, DIY. mhm. Ya, ke Kota Jogja tentu ya saya kira ya prediksi kami ya menjadi kalau misalnya di hari pas liburan gitu ya Ya, bisa 2-3 juta orang. Ini kan yang ya. akan datang ke Kota Jogja. Gitu. Titik mana nih Pak Gus yang dinilai paling rawan ketika musim mudik ataupun kunjungan itu membludak atau cukup tinggi ke Yogyakarta nih Pak? Ya destinasi favorit di Kota Jogja ya dari Tugu sampai dengan Keraton Tugu, Malioboro sampai dengan Keraton itu menjadi destinasi yang paling favorit di samping tempat-tempat kuliner, oleh-oleh, Taman Sari, Pasar Ngasem sekarang menjadi ikon yang cukup baru di alun-alun utara juga. Jadi sebenarnya di satu garis ini yang Ya. sekarang menjadi sumbu filosofis itu. Kira-kira Ya. demikian. Skenario dari Dinas Perhubungan sendiri Pak, ketika jumlah kendaraan yang begitu besar datang secara bersamaan, baik itu mudik atau bahkan yang berwisata di sana Pak. Gimana Hmm. skenarionya? Ya, jadi kami dengan teman-teman Satlantas Polres memang menyiapkan kantong-kantong parkir extend di penyangga Malioboro. Jadi di buffer zone-nya Malioboro. Jadi buffer bahkan wider zone-nya Malioboro. Jadi beberapa titik dan kami sudah sebar barcode untuk nanti masyarakat bisa mengakses. Oh, kalau saya di sini jarak parkir terdekat di mana? Paling jauh jarak parkir sampai ke Malioboro itu yang kami masukkan di barcode itu nggak sampai 1 kilo. Jadi Oke. sebenarnya masih walkable lah, tidak harus itu. Yang kedua tentu bisa menggunakan parkir park and ride yang ada di Bandara di Suto. Bisa parkir di sana, setelah itu naik KRL masuk sampai ke Malioboro itu saya kira juga lebih reasonable daripada harus memaksakan membawa kendaraannya masuk ke Kota Jogja kalau seandainya ingin jalan-jalan di Malioboro. Demikian. Ya. Kalau kesiapan transportasi umum Pak, bisa jadi kan ini dimanfaatkan untuk mengurai volume kendaraan Ya, pribadi yang masuk. Ini gimana kesiapannya Pak? ya, transportasi umum untuk Trans Jogja insya Allah juga dalam kondisi yang baik. Yang kedua, ya itu tadi jaringan rel kereta KRL yang sekarang sudah terkoneksi bahkan dari Palur, dari timurnya Solo, dari Kuto Arjo juga ada. Sehingga masyarakat di sekitar Yogyakarta khususnya yang ingin menikmati Yogyakarta mungkin
lebih baik tidak harus membawa kendaraan pribadinya, Iya, bisa iya. KRL ataupun Prambanan Express yang dari barat, kira-kira demikian. Oke. Apa pesan Pak atau imbauan untuk warga masyarakat baik yang hendak mudik ke Yogyakarta atau memanfaatkan liburan dengan memilih Yogyakarta sebagai destinasi dengan kondisi kepadatan atau tekanan mobilitas yang cukup tinggi di sana? Apa yang perlu diperhatikan? Silakan Pak Gus. Ya, baik. Terima kasih, persiapkan tentunya stamina fisik. Itu dari sisi kita sendiri bagaimana kita sehat, kendaraan yang digunakan sehat, dan tentu jika menggunakan angkutan umum juga tetap harus lebih berhati-hati juga, baik angkutan privat maupun angkutan umum, tetap utamakan keselamatan, bukan kecepatan, dan patuhi rambu, marka, petunjuk, tulisan, bahkan petugas yang ada di lapangan. Karena insya Allah kami akan bersama teman-teman kepolisian akan memberikan layanan seoptimal kami mampu. Demikian. Pak Agus Arief Nugroho, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami pagi hari ini Pak. Ya, selamat kembali beraktivitas Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho.